Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 Chapter 185. Chapter 185 Kekuatan Rumput Blue Silver 1000 tahun. Tanggapan Xie sama cepatnya. Dia langsung mengaktifkan skill jiwa keduanya, Light Dragon Storm, dan berputar seperti angin puyuh saat menyerang Tang Wulin. Tapi rumput Blue Silver terlalu cepat dan ulet. Setiap kali Xie mencabik-cabik rumput, gelombang lain akan membanjirinya beberapa saat kemudian, mengikis kekuatan Light Dragon Storm-nya. Ini tidak bagus. Xie menarik napas dalam-dalam. Dia turun dari udara dan meluncurkan Shadow Dragon Storm kedua. Kedua keterampilan itu bergabung bersama, meningkatkan kekuatan dan kecepatannya. Dia kembali ke Guyue, kecepatannya begitu cepat sehingga dia tampak seperti hantu. Badai naga cahaya dan badai naga bayangan digabungkan menjadi badai naga kembar. Ini adalah pencapaian terbesar Xie selama sebulan terakhir. Lagi pula, siapa yang tidak merasa tertekan untuk berkembang dalam lingkungan seperti itu? Tang Wulin tertegun sejenak. Dia percaya bahwa Bin 1000 tahunnya dapat dengan mudah menahan Xie, tetapi dia tidak menyangka Xie akan berkembang sebanyak ini. Xie mendarat jauh, kulitnya pucat karena penindasan tidak menyenangkan yang dia rasakan dan konsumsi besar-besaran kekuatan jiwa oleh Twin Dragon Storm. Guyue menghentikan gerakannya. Dia mengacungkan jempol Tang Wulin, senyum geli menghiasi wajahnya saat matanya berkilauan. Setelah saling kenal begitu lama sekarang, Tang Wulin secara alami memahami niatnya, dia ingin bertarung dengan serius sekarang. Xie berlari keluar dari samping. Sebagai master jiwa sistem agility, dia seharusnya tidak menyerang dari depan. Sementara itu, Guyue melambaikan tangannya dan memanggil serangkaian serangan elemen yang mengelilingi Tang Wulin dari semua sisi. Jika itu adalah diri Tang Wulin sebelumnya, dia akan kesulitan menghadapi serangan seperti itu. Tapi dia telah berubah. Rumput Blue Silver-nya merayap di udara saat membentuk jaring besar untuk melindunginya dari serangan elemen. Itu adalah pertempuran gesekan sekarang. Keuntungan Tang Wulin terletak pada jiwa roh 1000 tahunnya yang meminimalkan konsumsinya sementara Guyue berada di elemental tide dan kendali elemennya, yang juga memiliki tingkat konsumsi yang relatif rendah. Guyue secara bertahap mendapatkan keunggulan dalam pertempuran ini dengan basis kultivasinya yang lebih tinggi. Bagaimanapun, keduanya adalah Master Jiwa dan Grandmaster Jiwa, dipisahkan oleh seluruh dunia. Namun, Tang Wulin sama sekali tidak khawatir. Dia tidak lupa bahwa Guyue tidak memiliki siapapun untuk melindunginya. Tang Wulin benar-benar mengabaikan Xie yang berada di pinggir pertempuran dan menyerang ke arah Guyue. Selama dia mengeluarkan Guyue, maka Xie tidak akan menjadi masalah. Dia bahkan tidak mempertimbangkan Su Xiaoyan. Mereka belum pernah bekerja bersama sebelumnya dan kekuatan Su Xiaoyan adalah misteri baginya, jadi dia telah memperlakukan pertempuran itu sebagai 1 lawan 2 sejak awal. Dengan 1000 tahun Blue Silver Grace miliknya dan kekuatan spiritual ranah Spirit Connection tingkat menengah, ia memiliki kemungkinan tak terbatas untuk menyerang dan bertahan. Kemampuan berbagi Blue Silver Grace mengurangi rasa takut Tang Wulin terhadap serangan 6 elemen Guyue. Tentu saja, kepercayaan dirinya hanya bertahan selama kekuatan jiwanya bertahan. Dengan batasan seperti itu yang ditempatkan padanya, yang perlu dia lakukan sekarang adalah menggunakan strategi Blitzkrieg. Guyue berlari mundur untuk melarikan diri dari serbuan Tang Wulin. Meskipun kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan Tang Wulin, setiap langkah membelikannya detik-detik berharga. Dia mengangkat tangannya dan membuat beberapa gerakan tangan yang rumit yang menghasilkan 2 bola cahaya, satu kobal dan yang lainnya merah tua. Gelombang kekuatan yang tidak stabil berdesir saat keduanya menyatu. Guyue dengan cepat melemparkannya ke arah Tang Wulin. Tang Wulin akan langsung menabrak bola elemen yang menyatu seandainya dia tidak mengembangkan mata setan ungu. Untungnya, dia memiliki dan dapat dengan jelas melihat betapa mudah menguapnya perpaduan es dan api ini. Dia menggabungkan 2 elemen yang berlawanan, api dan es. Meskipun fusi tidak stabil, dia tidak bisa memahami bagaimana Guyue berhasil mencapai keadaan ini pada awalnya. Meskipun fusi itu hanya sementara, kekuatan sebenarnya terletak di dalamnya meledak. Tang Wulin tidak ragu-ragu memerintahkan Goldlight untuk mundur. Goldlight melesat ke udara, dengan hati-hati menghindari bola es dan api dengan membelokkannya secara lembut dengan goyangan ekornya. Pada saat yang sama, Tang Wulin melihat kilatan ungu yang mengkhawatirkan di mata Guyue.
Gelombang pusing menghantamnya saat dia kehilangan kendali atas bola elemen. Bola, dibelokkan oleh gesekan ekor Goldlight, terbang ke samping menuju para pengamat. Tang Wulin memanfaatkan celah ini untuk menutup jarak di antara mereka dan menggunakan bin padanya. Mata iblis ungu tidak hanya meningkatkan penglihatan, tetapi juga dapat mengirimkan serangan spiritual yang kuat. Setelah dibudidayakan ke tingkat yang cukup tinggi, seseorang dapat membunuh hanya dengan tampilan sederhana. Dengan bakat Tang Wulin untuk mata setan ungu, dia telah membuat kemajuan pesat. Meskipun dia belum bisa membunuh dengan pandangan sekilas, dia bisa dengan mudah mengganggu pikiran lawannya. Dalam keadaan ini, tangan Bu Yue bergerak terlalu lambat untuk membela diri. Pada saat dia mendapatkan kembali kejernihannya, rumput Blue Silver milik Tang Wulin sudah ada di depannya. Pada saat krisis ini, Bu Yue menggunakan elemen terkuatnya, menghilang dalam kilatan cahaya perak. Ini adalah kendalinya atas ruang angkasa. Detik berikutnya, untaian rumput yang tersapu tidak menarik apa-apa selain udara. Keanehan menyebar di wajah Tang Wulin. Tepat ketika dia mengira Gu Yue telah menghindar jauh darinya, dia muncul di hadapannya dalam kilatan cahaya. Itu benar, dia telah memilih untuk berteleportasi tepat di depannya. Dia menyodorkan telapak tangan biru ke dadanya. Tindakannya terlalu tidak terduga untuk diproses oleh Tang Wulin, apalagi bereaksi. Dia telah melewati jaringnya dan mengubah area paling berbahaya menjadi area teraman. Melawan semua harapannya, dia menyerbu langsung ke pelukannya. Dia hanya punya satu pilihan sekarang, membalas dengan cakar naga emasnya. Dia yakin bahwa meskipun dia membeku, ada 50% kemungkinan dia bisa memukul punggungnya, tapi ada juga kemungkinan bahwa dia akan segera hancur berantakan di bawah cakarnya. Ini adalah cakar yang bisa membunuh monster berusia 1000 tahun. Alam bawah sadar Tang Wulin dalam keadaan kacau. Lengan kanannya yang terangkat turun beberapa saat kemudian. Dia temanku, kerugian hanyalah kerugian. Tapi pada saat itu, telapak tangan Bu Yue menabrak cahaya putih yang menyelimuti dada Tang Wulin sebagai gantinya. Rasa dingin menyapu dari dadanya, memukul mundur telapak tangan Bu Yue. Tang Wulin tidak membiarkan kesempatan ini hilang begitu saja. Dia segera memanggil rumput Blue Silver untuk menahan Bu Yue. Tang Wulin dengan ringan mencubit leher Gu Yue dengan cakar, mengganggu kontrolnya atas elemen. Dia kembali menatap Su Xiaoyan dengan heran. Staf esnya diangkat dan menunjuk ke arahnya dan ekspresinya merupakan definisi sombong. Xie adalah yang paling sengsara. Dia tidak menyangka serangan Gu Yue datang ke arahnya. Dia baru saja menyelesaikan persiapannya untuk menerobos pertahanan Tang Wulin dengan Twin Dragon Storm-nya dan bergabung dengan Gu Yue dalam serangan terkoordinasi, tetapi siapa sangka bola api dan es akan entah dari mana dan meledak. Ledakan dahsyat itu membuat Xie mengalami apa yang disebut dua langit api dan es. Soul Land 3 Chapter 186. Chapter 186. Selamat datang di kelas 0. Kedua elemen itu bekerja bersama-sama. Xie yang membekukan es sementara nyala api menghanguskannya, kombinasi yang menakutkan. Jika dia tidak cepat bereaksi dengan menggunakan Light Dragon Storm miliknya untuk mengurangi sebagian besar ledakan, dia akan berakhir dalam kondisi yang jauh lebih buruk. Saat dia merayakan kelangsungan hidupnya, roda es menghantam punggungnya entah dari mana. Ketidakpercayaan menyebar di wajahnya saat tubuhnya menjadi kaku dan terguling. Perangkap rumput Blue Silver Tang Wulin melepaskan diri saat dia melepaskan satu tangan dari leher Gu Yue sambil menopangnya dengan tangan lainnya di pinggangnya, sehingga memulihkan mobilitasnya. Tubuh mereka begitu dekat sehingga Gu Yue bisa menikmati aroma bersih dan segar Tang Wulin. Dia bisa dengan mudah lolos dari jebakannya dengan berteleportasi, melanjutkan pertempuran dan akhirnya menang melalui taktik gerilya. Dia memilih untuk membiarkan dia menangkapnya, karena hanya dalam pertempuran jarak dekat dia memiliki kesempatan untuk mengalahkannya dalam satu serangan. Hasilnya, bagaimanapun, bertentangan dengan harapannya. Dia telah kalah. Dia dan Xie sama-sama kalah. Pertempuran itu mungkin tampak seperti Tang Wulin bertarung sendirian melawan mereka berdua dari awal hingga akhir, tetapi, sebagai pengamat, Wu Zhangkong dan Long Hengsu telah dengan jelas melihat dua gerakan menentukan Su Xiaoyan. Tindakannya telah dilakukan pada saat yang tepat yang dibutuhkan untuk mengubah gelombang pertempuran. Persepsi dan kontrol gadis ini cukup bagus. Dia mendukung Tang Wulin dengan sangat baik. Bahkan dibandingkan dengan teman-temannya, dia luar biasa. Setelah sampai pada kesimpulan ini, Wu Zhangkong bertemu mata dengan Long Hengsu dan keduanya saling mengangguk dengan pengertian diam-diam. Long Hengsu menyetujui Tang Wulin, sedangkan Wu Zhangkong mulai menyetujui Su Xiaoyan.
Kamu mengambil banyak risiko, kata Tang Wulin sambil melepaskan Bu Yue. Dia mendengus. Aku hanya takut akan menyakitimu. Jika tidak, saya akan menggunakan lebih banyak elemen yang tidak dapat Anda pertahankan. Tang Wulin menyadari kenyataan yang mengejutkan. Tepat sekali, Gu Yue dapat mengontrol lebih banyak elemen air, api, bumi, angin, cahaya dan bahkan ruang angkasa. Masing-masing dari mereka kuat. Es adalah perpanjangan dari air, tetapi itu belum tentu merupakan kemampuan terkuatnya. Dengan kendalinya, dia bisa saja menyerangku dengan 3 elemen sekaligus. Aku bersikap mudah dengan cakar naga emasku, tapi bukankah dia juga bersikap lunak padaku? Senyuman canggung tersungging di bibirnya. Kamu masih yang paling menakjubkan. Gu Yue tertawa. Kamu juga luar biasa. Kau akan melukaiku jika aku tidak menahanmu tepat waktu. Oh, saya tahu kalian sibuk saling mengagumi, tapi bisakah Anda meluangkan waktu untuk membantu teman baik Anda? Erangan menyakitkan sia-sia mengganggu percakapan mereka. Dia dengan susah payah merangkak kembali ke kakinya dengan ekspresi kesal. Hanya Su Xiaoyan yang cukup baik untuk berjalan dan membantunya. Sia-sia menatapnya dan memutar matanya. Apakah mengirisku itu menyenangkan? Su Xiaoyan terkikik dan menunjukkan senyum gigi yang tidak berbahaya. 2 siswa lainnya berjalan. Tang Wulin mengulurkan tangan ke Su Xiaoyan. Selamat datang di kelas 0. Su Xiaoyan menerima jabat tangan. Terima kasih, Kapten kelas. Kalian terlalu luar biasa. Satu-satunya hal yang dapat saya lakukan adalah mencari peluang untuk membantu Anda. Kata-katanya tidak dibesar-besarkan. Segera setelah pertempuran dimulai, dia menemukan bahwa yang paling bisa dia lakukan hanyalah berdiri di sana dengan bodah. Orang-orang ini, apakah mereka benar-benar monster? Bagaimana cincin jiwa Tang Wulin ini pada level 1000 tahun? Bukankah batas untuk cincin jiwa pertama sekitar 400 tahun? Bahkan jika dia menggunakan beberapa harta surgawi, tidak mungkin dia bisa meningkatkannya ke level 1000 tahun. Hanya pada 3 cincin orang mulai memiliki cincin jiwa 1000 tahun. Kecepatan sia-sia dan kendali Gu Yue atas 6 elemen juga menimbulkan kejutan yang sama dalam. Dia merasa sangat tidak berarti di depan ketiga monster ini. Tetapi dia memiliki keterampilan observasi yang tajam dan tidak bertindak secara membabi buta, malah menunggu kesempatan yang tepat untuk bertindak. Dia tahu dia bahkan tidak bisa berharap untuk membandingkan dengan trio ini pada siang hari, jadi dia harus melakukan yang terbaik untuk setidaknya meninggalkan kesan yang baik dengan mengambil setiap kesempatan yang dia punya untuk menunjukkan kekuatannya. Peluang akan selalu datang kepada mereka yang telah dipersiapkan dengan baik. Kesuksesannya membuktikan pernyataan ini. 2 jiwa Master Cincin 1 telah menang atas 2 Grandmaster Jiwa 2 Cincin. Gagasan tentang kejadian ini tidak terbayangkan, namun mereka telah mencapainya. Long Hensu berjalan ke Wu Zhangkong. Sekarang saya lebih percaya diri di kelas Anda. Saya yakin saya dapat membujuk Presiden untuk meningkatkan sumber daya Anda. Guru Wu, apakah ada yang Anda butuhkan? Wu Zhangkong berkata, anak-anak bisa menggunakan makanan yang lebih bergizi. Nutrisi sangat penting di usia mereka. Jiwa bela diri adalah perpanjangan dari tubuh, itu perlu diberi makan dengan benar. Long Hensu memaksakan senyum. Itu tidak akan menjadi masalah jika mereka semua memiliki selera makan yang normal, tapi Tang Wulin hanyalah rakus. Dia bisa membersihkan semua makanan yang dibuat jendela pertama. Wu Zhangkong dengan acuh tak acuh berkata, kamu telah melihat kekuatannya dan cincin jiwanya yang berusia ribuan tahun, menurut Anda apakah mereka muncul begitu saja? Bahwa dia bisa tumbuh begitu kuat hanya dengan makan adalah hal yang luar biasa. Saya kira ada beberapa alasan untuk itu, gumam Long Hensu. Wu Zhangkong menambahkan, kota Isea kaya akan berbagai jenis makanan laut, beberapa di antaranya adalah makanan suci yang bergizi tinggi. Belikan beberapa untuk anak-anak, mereka membutuhkan fondasi yang kokoh untuk tumbuh. Long Hensu mengangguk dengan enggan. Aku akan memberitahu Presiden. Guru Wu, perlu diingat bahwa Presiden menghadapi banyak tekanan karena kelas 0. Hanya menghitung biaya untuk masuk ke platform kenaikan roh, jumlah sumber daya yang diinvestasikan ke kelas 0 sangatlah besar. Untungnya, sejauh ini semuanya telah berhasil, Anda bahkan berhasil melatih monster seperti Tang Wulin. Apa yang benar-benar diinginkan Akademi adalah kemuliaan. Anda mengerti, bukan? Akademi ingin siswa Anda berpartisipasi dalam Skysea Alliance Turnamen. Anda harus mempersiapkannya. Bahkan jika mereka tidak menempatkan terlalu tinggi, mereka setidaknya perlu membuat orang kagum dan memenangkan beberapa ketenaran Akademi. Sasarannya adalah membuat mereka memenangkan penghargaan pendatang baru yang luar biasa atau penghargaan grup pendatang baru yang luar biasa.
Turnamen Aliansi Skycea. Mata Wu Zhangkong bersinar dengan pemahaman dan dia mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Saya tidak memiliki masalah dengan memenuhi permintaan mereka. Long Hengsu menatap Wu Zhangkong dengan heran. Dia mengira Wu Zhangkong akan menolak karena anak-anak itu baru berusia 10 tahun, namun dia dengan mudah menerimanya. Anda setuju? Wu Zhangkong berkata, metode terbaik untuk melemahkan seseorang adalah melalui pertarungan nyata. Sejauh ini, mereka hanya memfokuskan energi mereka pada kultivasi dan mereka tidak memiliki pengalaman tempur. Ini adalah kesempatan bagus untuk memperbaiki masalah itu. Luar biasa. Saya khawatir Anda mungkin tidak setuju. Saya akan segera melaporkan masalah ini. Saya jamin, hingga turnamen Aliansi Skycea dimulai, makanan Anda tidak akan kurang bahkan jika dibandingkan dengan yang ada di Akademi Shrek. Kali ini, Akademi akan menghabiskan semua modalnya. Baik. Kalian semua, kemarilah. Wu Zhangkong melangkah ke arena dan memberi isyarat kepada anak-anak. Keempat siswa itu dengan cepat berlari. Wu Zhangkong mengangguk dan menoleh ke Tang Wulin. Kamu masih perlu berlatih lebih banyak. Ada terlalu banyak lubang di pertahananmu. Ya, Guru Wu. Tang Wulin tidak bisa menahan kegembiraannya. Sekarang cincin jiwanya berada pada level 1000 tahun, kekuatan tempur dan ketepatan kontrolnya telah meroket. Dia percaya bahwa setelah memecahkan segel Raja Naga Emas kedua, rumput Blue Silvernya akan berevolusi sekali lagi dan menerima kekuatan besar lainnya. Wu Zhangkong menoleh ke Gu Yue. Kamu sedikit tidak fokus. Kamu harus lebih kuat dari itu. Gu Yue menunduk dan berkata pelan, tapi kita rekan satu tim, bukan musuh. Wu Zhangkong berkata, kamu telah maju dengan cepat. Terus berusaha keras untuk meningkatkan diri. Adapun Anda, dia menoleh ke Xie. Kamu harus berusaha lebih keras jika kamu ingin mengikuti mereka. Sudut mulut Xie mulai bergerak-gerak. Aku benar-benar tidak bisa istirahat. Atau hanya karena Wulin dan Gu Yue meningkat terlalu cepat. Wu Zhangkong akhirnya beralih ke Su Xiaoyan. Anda memiliki beberapa kemampuan. Ingatlah bahwa Anda hanya punya waktu 1 bulan untuk membuktikan diri. Baiklah, Anda diberhentikan untuk hari ini. Besok, kita akan mulai latihan. Aku akan menjadi lawanmu selama 3 pertarungan setiap hari. Ya, kata Tang Wulin, Gu Yue dan Xie dengan wajah pahit. Sementara itu, Su Xiaoyan tidak bisa menahan kegembiraan dan keinginannya menuju hari berikutnya. Saya mendengar Guru Wu yang kejam dan tampan ini benar-benar kuat. Aku ingin tahu seberapa kuat dia. Saya akan menggunakan keterampilan jiwa saya. Kiri Wu Zhangkong setelah mengucapkan kata-kata mengejutkan ini, jubah putihnya berkibar tertiup angin. Keahlian Soul Soul. Xie tergagap. Apakah saya mendengarnya dengan benar? Siapa Guru Wu? Mengapa dia perlu menggunakan keterampilan jiwa untuk melawan kita? Apakah dia membuat kesalahan? Tang Wulin ternganga tak percaya. Dia secara pribadi telah menyaksikan kekuatan keterampilan jiwa Wu Zhangkong dan tahu bahwa bahkan jika dia menekan kultivasinya ke peringkat mereka sementara hanya menggunakan Frost Scars dan Frost Mist, itu lebih dari cukup untuk membantai mereka. Soul Land 3 Chapter 187. Chapter 187 menempa di turnamen Aliansi Skycea. Sepertinya kita perlu mulai mempelajari taktik dengan benar, kata Tang Wulin dengan sungguh-sungguh. Ayo pergi, kita akan merencanakan di kamar kita, jawab Xie. Bagi mereka, Wu Zhangkong adalah seorang Goliat yang harus mereka hadapi. Pada saat itu, komunikator jiwa Tang Wulin berdering. Melirik ide penelepon, dia melihat bahwa itu bertuliskan, Guru, dan segera tahu siapa yang menelepon. Wulin, temui aku segera setelah kamu bebas. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Suara Mu Chen lebih rendah, berbeda dari dirinya yang biasanya tenang. Iya, Guru, saya bebas saat ini jadi saya akan segera pergi. Meskipun Tang Wulin tidak tahu apa masalahnya, Mu Chen selalu memperlakukannya dengan baik. Dia secara alami harus menunjukkan rasa hormat sebagai balasannya. MN. Aku akan menunggu. Tang Wulin menutup telepon dan menoleh ke teman-temannya. Aku perlu mengunjungi asosiasi pandai besi. Kalian pergi saja dan bicara tanpa aku. Perbarui saja saya saat saya kembali. Namun, saya akan memberi Anda ikhtisar keterampilan jiwa Guru Wu terlebih dahulu. Kami kemungkinan besar akan menghadapi keterampilan jiwa pertamanya, Frost Scar, dan keterampilan jiwa keduanya, Frost Mist. Tang Wulin terus menjelaskan apa yang dia amati dari 2 keterampilan jiwa pertama Wu Zhangkong. Pada saat dia pergi ke asosiasi pandai besi dengan terburu-buru, semua orang masih ternganga kaget pada kisah kekuatan guru mereka.
Tang Wulin menemukan bahwa ada orang lain di sana juga ketika dia tiba di kantor Mu Chen. Selain Mu Chen, Chen Yue dan Mu Si juga hadir. Mu Si jelas bergegas segera setelah upacara selesai. Guru, Tang Wulin membungkuk ke Mu Chen. "MN, silahkan duduk." Mu Chen menunjuk ke sofa dua tempat duduk di depan mejanya. Chen Yue sudah duduk di salah satu tempatnya, dan Mu Si berdiri di sisi Mu Chen. Gadis yang dimanjakan ini menatap Tang Wulin dengan ekspresi aneh yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Ketika Tang Wulin duduk, dia menemukan benda yang tidak asing di meja. Itu adalah logam berwarna biru langit dengan urat-urat yang tidak teratur seperti kehidupan mengalir melaluinya. Bergantung pada sudut dari mana seseorang melihatnya, garis-garis itu akan memiliki tampilan yang sangat berbeda. Itu adalah logam langka, Blue Coppertite. Itu memiliki kemampuan bawaan yang kuat untuk memperkuat kekuatan jiwa, tetapi komposisi internalnya sangat kompleks dan dibuat dengan banyak kotoran. Hanya setelah menjadi Thousand Refined barulah bisa digunakan untuk membuat barang. Tang Wulin hanya membutuhkan satu pandangan untuk menyadari bahwa dia memiliki Thousand Refined sendiri. Bagaimanapun, bagi Thousand Refined, seorang pandai besi harus menjadi sangat akrab dengan item itu dan memperlakukannya seolah-olah itu adalah anak mereka sendiri. "Apakah kamu mengenali ini?" Mu Chen berkata dengan cemberut. "Ya, saya lakukan." Tang Wulin terangkat dari kursinya dan berdiri tegak sebagai pilar. "Guru, apakah saya melakukan sesuatu yang salah?" Chen Yue dengan canggung tersenyum pada Tang Wulin. "Tidak, ini bukan karena kamu melakukan sesuatu yang salah, tapi kamu melakukan sesuatu yang terlalu baik. Tahukah Anda bahwa Anda dengan cepat mendekati level guru Anda?" "Hah?" Tang Wulin menatap Chen Yue kosong. Mu Chen berkata, "Katakan padaku apa karakteristik Blue Coppertite itu." Tang Wulin dengan cepat menjawab, "Blue Coppertite adalah jenis paduan tembaga yang terdiri dari 30% tembaga, jejak tembaga, dan berbagai elemen jejak lainnya. Coppertite adalah senyawa khusus dan asal-muasal nama logam tersebut. Ini adalah konduktor kekuatan jiwa yang sangat baik dan bahkan disebut penguat daya jiwa. Soul Master biasanya memilih logam ini saat membangun armor tempur mereka, tetapi karena logam ini memiliki banyak kotoran dan struktur internal yang kompleks, sangat sulit untuk dipalsukan. Itu tidak dapat dengan benar 100 Refined dan sebaliknya membutuhkan 1000 pemurnian untuk memurnikannya. Hanya jika properti Blue Coppertite telah distabilkan dan dipadatkan, barulah properti tersebut dapat dianggap sepenuhnya 1000 halus." "Nilainya itu cukup," Mu Chen memotongnya. "Kami tidak hanya telah memverifikasi bahwa ini adalah Blue Coppertite yang Anda tempa, kami juga telah menentukan bahwa ini berada di puncak kelas 2. Dengan kata lain, hanya selangkah lagi untuk menjadi logam kelas 1. Apakah Anda mengerti apa artinya ini?" Tang Wulin bergumam, "Lebih banyak uang." Chen Yue tertawa terbahak-bahak. Mu Si tanpa daya berkata, "Apakah kamu hanya memperhatikan uang?" Mu Chen melirik kesal pada putrinya, memperingatkannya untuk tidak mengatakan apa-apa lagi. Tang Wulin tenggelam dalam pikirannya. "Apakah buruk jika saya fokus pada uang? Blacksmithing saat ini satu-satunya cara saya harus menghasilkan uang, dan siapa yang tahu berapa banyak yang saya butuhkan di masa depan. Ini berarti bahwa Anda berada di ambang pemurnian roh." Kata-kata Mu Chen mengejutkan Tang Wulin dari pikiran keraguan dirinya. Di ambang pemurnian roh. Bingung, Tang Wulin mengangkat kepalanya untuk melihat gurunya. Dalam bariton yang dalam, Mu Chen berkata, "Thousand Refinement juga dikenal sebagai Half Spirit Refinement. Sebab, pada titik itu, pandai besi dapat menghembuskan kehidupan dan semangat ke dalam logam yang kemudian dapat mereka bentuk sesuai keinginan mereka, sehingga meningkatkan kualitas produk akhir. Blue Coppertite kelas 2 dapat memperkuat kekuatan bagian armor pertempuran sebesar 110%, sedangkan Blue Coppertite kelas 1 dapat memperkuatnya sebesar 112%. Jika itu adalah Spirit Refined, itu akan memperkuat kekuatan bagian armor pertempuran sebesar 115%. Inilah mengapa siapapun di dunia pandai besi yang dapat menghasilkan logam kelas 1 hanya selangkah lagi untuk menjadi pandai besi roh. Saya memeriksa logam yang Anda serahkan untuk menyelesaikan tugas Anda, dan kebanyakan dari mereka adalah kelas 2. Ini berarti kamu sudah menjadi pandai besi peringkat 4. Peringkat keempat. Kedua kata ini akhirnya membuat Tang Wulin menyadari pentingnya produk kelas 2 miliknya. Menurut peraturan asosiasi pandai besi, seseorang harus mampu memurnikan 1000 dan membentuk 2 logam berturut-turut untuk menjadi pandai besi peringkat 4. Namun Mu Chen mengatakan bahwa dia sudah menjadi pandai besi peringkat 4 karena dia bisa menempa logam kelas 2. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar sesuatu seperti ini. Apakah menurutmu ini aneh?
Apa yang saya katakan berbeda dari peraturan asosiasi, bukan? Mu Chen bertanya. Agak aneh. Saya bahkan belum mencoba memalsukan komponen mesia, Tang Wulin menyelidiki. Mu Chen menghela nafas. Asosiasi tidak memiliki ini secara tertulis karena sangat sedikit orang yang mampu menempa logam peringkat 2 sebelum menjadi pandai besi peringkat keempat, belum lagi Anda yang memiliki tingkat keberhasilan lebih dari 50%. Rencana awal saya adalah membuat Anda beristirahat selama waktu ini karena mungkin membantu pemahaman Anda, tetapi Anda terlalu luar biasa. Anda benar-benar mengejutkan kami semua dan membuat kemajuan besar. Menurut aturan tak tertulis dari dunia pandai besi, hanya memiliki tingkat keberhasilan 20% dalam menempa logam kelas 2 membuat seseorang layak menjadi pandai besi peringkat 4. Oleh karena itu, selamat. Peringkat keempat, itu berarti saya dapat menerima tugas yang lebih sulit yang akan menghasilkan uang 2 kali lebih banyak. Jika saya dapat mencapai pemurnian roh, maka uangnya akan berlipat ganda. Mata Tang Wulin mulai bersinar. Bukankah tukang ngobrol kecil ini hanya membayangkan berapa banyak uang yang bisa dia hasilkan sekarang? Suara lembut terdengar ke samping. Tang Wulin tanpa sadar mendengus setuju, tetapi perasaan aneh segera menyelimutinya. Dia melihat bahwa Musi berdiri di sisinya, dengan jelas menyembunyikan beberapa rencana jahat untuknya. Musi tertawa menghina. Ayah, lihat saja betapa belum dewasa muridmu. Yang dia tahu hanyalah uang. Dia bahkan tidak punya mimpi. Diam, kata Mu Chen tidak senang. Kamu selalu diberi apa yang kamu inginkan, tapi dia. Jika dia tidak membutuhkan uang untuk hidup, apakah dia harus mengurusnya di usia yang begitu muda? Wulin, abaikan saja dia. Tidak ada salahnya menginginkan uang. Bagaimanapun, kita adalah bisnis, dan bisnis adalah tentang uang. Ada baiknya Anda saat ini sedang menabung. Ini akan membantu saat Anda bisa spirit refine. Apakah spirit refining membutuhkan biaya? Tang Wulin menatap Mu Chen dengan kaget. Soul Land 3 Chapter 188. Chapter 188 ribuan tembaga biru halus. Mu Chen mengangguk. Semakin langka logamnya, semakin mudah bagi seorang pandai besi untuk melakukan spirit refine. Anda harus membeli logam Anda sendiri ketika saatnya tiba karena jika Anda gagal melakukan pemurnian roh, logam tersebut akan menjadi tidak berharga. Tidak akan cocok untuk diserahkan untuk tugas karena nilainya terlalu rendah. Mempertimbangkan bakat Anda, asosiasi akan memberi Anda beberapa logam pada saat itu, tetapi Anda masih harus membeli banyak logam itu sendiri. Setiap pandai besi menderita ketika saatnya bagi mereka untuk mencoba pemurnian roh. Chen Yue tertawa nakal. Ini bukan hanya penderitaan. Butuh waktu 5 tahun untuk melunasi hutangku, dan Mang Tian masih belum melunasinya. Menurutmu mengapa lagi dia menerima begitu banyak tugas? Tang Wulin menelan ludahnya. Guru Mang Tian masih belum melunasi utangnya. Berapa banyak yang masih dia miliki? Mu Chen menggelengkan kepalanya. Baiklah, mari kita tidak membicarakan hal-hal seperti itu dulu. Saya menelepon Anda di sini hari ini untuk 2 hal. Yang pertama adalah untuk mengkonfirmasi statusmu sebagai pandai besi peringkat keempat. Anda perlu tausan refine 2 logam berturut-turut dan mengirimkannya. Jika salah satu dari mereka adalah produk peringkat kedua, kami dapat mengakhiri pengujian Anda di sana dan secara resmi menjadikan Anda pandai besi peringkat keempat. Iya, terima kasih guru. Pada akhirnya, Tang Wulin masih anak-anak. Meskipun potensi kerugian spirit refinement membuatnya cemas, dia dapat dengan mudah mengalihkan pikirannya dari masalah yang masih jauh di masa depan. Dia ingat bahwa spirit refinement bukan hanya teknik penempaan, dibutuhkan seseorang untuk memiliki setidaknya 3 cincin jiwa agar berhasil. Mempertimbangkan ini, Tang Wulin punya banyak waktu sampai dia mendapatkan dering ketiganya. Mu Chen berkata, kamu telah mendapatkan status peringkat keempat jauh lebih cepat dari yang aku harapkan, jadi aku ingin kamu memperluas wawasanmu sekarang. Dalam waktu dekat, 5 kota besar pesisir timur akan mengadakan Skysea Alliance Turnamen, turnamen akbar yang diadakan setiap 3 tahun sekali. Ada kompetisi untuk semua orang, Master Mecha, Master Battle Armor, Master Soul, Pandai Besi, Pengrajin Mecha, Desainer Mecha, Mekanik dan sebagainya. Peristiwa dibagi menurut umur. Ada divisi untuk mereka yang berusia 15 tahun ke bawah, divisi untuk pemuda berusia 15 hingga 20 tahun, dan divisi untuk orang dewasa berusia 20 hingga 30 tahun. Apapun di luar itu terlalu tua. Saya berencana membuat Anda dan Musi mewakili Asosiasi Pandai Besi SEA dalam kompetisi pandai besi untuk mereka yang berusia 15 tahun ke bawah. Turnamen Aliansi Skysea.
Nama turnamen itu sendiri menarik minat Tang Wulin. Guru, apakah saya akan bersaing dengan pandai besi muda dari kota lain di turnamen ini? Mu Chen mengangguk. Itu benar. Anda hanya memiliki satu tujuan, kembali sebagai juara. Saya yakin bahwa tidak ada pandai besi di 15 dan di bawah divisi yang akan lebih luar biasa dari Anda. Apakah Anda tidak ingin mendapatkan uang? Ini adalah kesempatan bagus untuk melakukan itu. Hadiah juara adalah 3 juta koin federal. Selain itu, asosiasi akan memberi Anda 10 bongkahan logam langka jika Anda menang. Itu akan menghemat banyak uang saat Anda mencoba pemurnian roh. Bongkahan logam langka yang disebutkan Mu Chen memiliki dimensi sekitar sepertiga meter di setiap sisinya. Oke, aku akan mendengarkanmu. Tang Wulin sudah bersemangat untuk turnamen itu. Guru Mu Chen berkata akan mudah bagi saya untuk memenangkan kejuaraan dan memenangkan banyak uang. Setidaknya, itu akan cukup untuk membayar kembali Guru Wu. Mu Chen mengangguk. Turnamen aliansi Skysea diselenggarakan oleh 5 kota besar pesisir timur. Akibatnya, itu juga disebut Grand Banquet of the Sea and the Sky. Saya sangat yakin bahwa Anda akan bersinar cemerlang dan membawa kemuliaan bagi asosiasi pandai besi Sea kami. Ya Guru. Mu Si cemberut. Ayah, aku bisa melakukannya meskipun kita tidak memilikinya. Mu Chen menatapnya sekilas. Kamu pikir kamu bisa menang? Meskipun Anda seorang jenius, semua pesaing Anda juga akan menjadi jenius. Dengan Wulin di sini, kemenangan sudah pasti. Anda hanya perlu bekerja keras dan bersiap untuk mencoba Thousand Refinements. Kali ini, persyaratan minimum untuk berpartisipasi adalah kelas menengah 100 Refined. Mereka akan menilai Anda dengan lebih cermat setelah Anda memenuhi persyaratan ini. Perjamuan besar langit dan laut. Turnamen aliansi Skysea. Tang Wulin mengukir kata-kata ini ke dalam hatinya. Kalau begitu, ayo lakukan tesmu, Wulin. Mu Si, kamu ikut juga. Anda bisa menonton dan belajar dari Wulin. Anehnya, Mu Si tidak banyak bertengkar kali ini. Dia hanya memberi ayahnya anggukan manis. Hanya 4 orang yang hadir di ruang tempat, Tang Wulin, Mu Chen, Mu Si, dan Chen Yue. Mu Chen secara pribadi memilih 2 logam untuk dipalsukan oleh Tang Wulin, salah satunya adalah Blue Copper Tite. Keheranan Mu Chen tentang pencapaian Tang Wulin dapat dikaitkan dengan 2 hal. Salah satunya adalah kesulitan Thousand Refining Blue Copper Tite ke kelas 2. Itu bahkan lebih sulit daripada menempa produk kelas 1 menggunakan logam biasa. Yang kedua adalah kecepatan perkembangan Tang Wulin, begitu cepat sehingga satu-satunya hal yang menahannya adalah kekuatan jiwanya. Tang Wulin saat ini hanya memiliki 1 cincin, tetapi Mu Chen yakin bahwa dia akan mencapai penyempurnaan roh dalam 3 tahun jika dia memiliki 3 cincin. Kekuatan jiwa, bagaimanapun, sangat sulit untuk ditingkatkan. Tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali dia merusak segalanya dengan menjadi terlalu terburu-buru. Semakin banyak bakat Tang Wulin yang terungkap, semakin Mu Chen ragu-ragu untuk memberinya harta surgawi yang akan meningkatkan kultivasinya. Mu Chen tidak ingin fondasi Tang Wulin tidak stabil, itu akan merusak prospek masa depannya. Apakah kekuatan itu? Apa yang ditampilkan Tang Wulin saat ini adalah kekuatan. Bakat Tang Wulin untuk menempa adalah sesuatu yang bahkan seorang jenius kelas 1 seperti Mu Chen hanya bisa menghabiskan seluruh hidupnya untuk mencari. Penempaan dimulai. 3 nada tajam bergema di udara ketika Tang Wulin dengan lembut mengetuk Blue Copper Tite. Efek Stack Hammers terjadi dengan kekuatan penuh. Telinga Tang Wulin bergerak sedikit dan kilau ungu muncul di matanya. Tanpa ragu, Blue Copper Tite sangat sulit untuk dipalsukan. Ketika dia sebelumnya telah menempa Blue Copper Tite, ada waktu yang tak terhitung selama proses di mana dia terpaksa menggunakan mata setan ungu untuk mencegah kegagalan. Pola yang membentang di sepanjang permukaan Blue Copper Tite berubah, berdesir dengan setiap pukulan palu Tang Wulin. Inilah alasan mengapa Blue Copper Tite sangat sulit untuk dipalsukan. Struktur internalnya terus berubah di bawah tekanan 1000 perbaikan. Satu serangan yang salah bisa mengubahnya menjadi gumpalan sampah. Tidak ada keraguan dalam gerakan Tang Wulin. Saat satu tangan terangkat, yang lainnya jatuh, dengan tegas memukulkan logam tanpa henti. Alis Chen Yue melompat ke atas. Sangat cepat, apakah dia tidak perlu memeriksanya? Bahkan jika dia adalah orang yang menempa Blue Copper Tite, seorang pandai besi peringkat 6 seperti dia akan membutuhkan setidaknya 3 menit untuk memeriksa logam sebelum dia dapat mulai memalu. Namun, Tang Wulin bahkan tidak pernah berhenti. Intensitas serangan Tang Wulin terus meningkat. Palu-palu miliknya terlontar ke udara seolah-olah berat beberapa ratus kilogramnya sama dengan sedotan beras. Satu demi satu palu turun ke atas logam seperti badai.
Dengan efek Stack Hammers, ritme aneh yang mirip dengan hujan yang jatuh di hutan pohon pisang mulai bergema di seluruh ruangan. Seolah-olah banyak pandai besi bekerja dengan harmonis. Sikap Musi terhadap Tang Wulin telah berubah secara signifikan karena kekuatan Tang Wulin. Ketika satu orang berkompetisi dengan yang lain dan ada celah kekuatan, kecemburuan akan muncul. Namun, begitu celah itu tumbuh cukup besar, kecemburuan itu akan segera hilang. Musi belum menjadi pandai besi peringkat ketiga karena dia masih berjuang dengan 1000 perbaikan, namun Tang Wulin sudah menjadi pandai besi peringkat keempat. Celah seperti itu tidak bisa ditutup hanya dalam beberapa hari. Ketika dia melihat Blue Copper Tite kelas 2 Tang Wulin, cara dia memandangnya benar-benar berubah. Dia tidak lagi melihatnya sebagai saingan dan bisa melihat kekuatannya yang lain sekarang. Ketika dia melihatnya hari ini, hal pertama yang terlintas dalam pikirannya bukanlah pria yang menyebalkan ini lagi. Dia benar-benar berpikir, sebenarnya, pria ini cukup tampan. Perubahan psikologis yang begitu halus tidak diperhatikan oleh Musi. Bahkan jika dia menyadari perubahan ini, dia tidak akan pernah mengakuinya. Mata Mu Chen tampak seperti listrik saat dia menatap potongan Blue Copper Tite itu. Dia menemukan bahwa meskipun serangan Tang Wulin cepat, serangan itu juga mengenai pusat riak Blue Copper Tite yang tepat. Tang Wulin memanfaatkan efek Stack Hammers untuk menahan kekuatan serangannya sedemikian rupa sehingga kekuatannya akan cukup. Dia memiliki kendali penuh atas bongkahan Blue Copper Tite ini. Sesaat kemudian, Mu Chen memperhatikan cahaya ungu dari mata Tang Wulin. Sepertinya, jika memang begitu, itu akan menjelaskan banyak hal.